Aku tuh jiplak banget. Dari kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 8, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya, daripada nanti kesiangan. Ibu-ibu kan mau masak ya.
Terima kasih Ibu-Ibu yang cantik-cantik. Ada Bu Ratna, ada Bu En, ada Bu Urifah, ada ada Mamci, ada Bu Rina, ada Bu Fitri, Temanggung. Selamat bergabung. Doa siang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembinaan siang ini memberikan kelancaran dan pemahaman atas ilmu yang disampaikan nanti. Semoga ibu-ibu semua bisa lebih dahsyat copywriting-nya, gitu ya. Oke, kita langsung aja bisa di-share ya ininya, materinya. Ya, Bu Fitri, halo Bu Fitri, nge-zoom bareng Putra ya. Materinya mana, Mbak? Kemarin pekan lalu kita sudah bicara tentang membuat copywriting versi AIDA. Ada yang sudah bisa, sudah praktek? Ada yang sudah praktek copywriting? Oke. Ya, halo, selamat bergabung Ibu Astri. Wah, cantik banget. Dari Lampung. Ya, selamat gabung Bu Astri dari Lampung. Nah, halaman kedua aja yang formula pasnya itu. Kita ingat-ingat yang kemarin ya, yang formula AIDA. Siapa yang sudah praktek? Sudah praktek pakai copywriting AIDA? AIDA kan kemarin kita udah belajar apanya, A-nya itu apa, kemudian attention ya, A-nya itu attention, kemudian I-nya itu interest, kemudian D-nya desire, dan A-nya action. Itu bagus banget kalau kalau diaplikasikan dalam hari-hari kita bikin iklan ya, karena kita itu kan sehari-hari mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi masyarakat tentunya bagus lagi kita punya berbagai macam pilihan-pilihan copywriting sehingga teman-teman kita yang membaca iklan kita itu nggak boring, bahkan mereka malah menunggu-nunggu gitu. Itu yang kemarin tentang copywriting. Copywriting itu kan kita udah jelaskan ya pada pekan lalunya lagi, yaitu copywriting itu iklan yang kita buat ya, tulisan iklan yang kita buat yang ada formulanya, di mana di sana nanti formulanya udah dituntun dan akhirnya kita bisa membuat iklan yang bagus gitu. Nah, untuk siang ini kita belajar formula PAS. Ya, kita bisa siapkan catatan ya ibu-ibu semua karena nanti bisa kita kepek. Kita bisa ngepek nanti kita bisa ngepek gimana sih bikinnya gitu, terus nanti kita bisa buat yang lebih banyak. Nah, formula PAS itu dalam membuat iklan supaya kita ditunggu-tunggu oleh konsumen, iklan kita nanti hari ini apa ya isinya ya. Itu kan biasanya kalau orang lagi seneng pengen tahu info tentang Ewagot, itu kan biasanya mereka akan menunggu-nunggu iklannya nanti kira-kira apa yang mau dikasih tahu ya sama Bu Astri atau sama Bu Fitri atau sama Bu Ratna gitu. Jadi kita harus lebih kreatif ya untuk menuliskan iklan-iklan itu. Nah, pada siang ini kita belajar tentang formula PAS. Formula PAS ini artinya, kalau kemarin kan AIDA, formula AIDA, sekarang formula PAS. Kalau PAS ini P-nya adalah problem, jadi kita membuat iklan itu berdasarkan problemnya calon konsumen kita. Jadi calon konsumen kita itu kita ingat ya mereka tuh problemnya sih apa gitu. Kemudian setelah kita tahu masalahnya mereka, masalah yang dia hadapi itu kita bikin agitate. Agitate itu kayak gelisah gitu loh. Kita bikin satu kalimat yang membuat
calon konsumen itu justru lebih gelisah gitu loh dengan keadaan dia, dengan masalah dia itu dia semakin gelisah. Nah, kemudian pada kalimat ketiga atau alinea ketiga kita bikin solusi gitu. Jadi kita sodorkan solusinya atau problem solving-nya gitu. Jadi mereka nanti diharapkan akan mulai terarahkan ya. Oh iya ini gue banget nih masalahnya sama dengan aku gitu kan. Kemudian dia turun lagi ke tulisan berikutnya, iya banget ya, kok malah jadi gelisah banget. Terus aku harus gimana dong gitu kan tentunya. Nah, terus mereka akan membaca kalimat yang paling bawah. Ternyata paling bawah ada solusi. Makanya mereka akan merasa, wow, ini iklannya keren banget deh. Ini iklannya sesuai banget yang aku cari gitu. Itu harapan kita gitu. Harapan kita memang supaya iklan yang kita buat itu bisa diterima oleh calon konsumen kita sehingga mereka itu membeli tidak karena emosi, tapi membeli karena memang dia udah paham, udah tahu alasannya apa, kemudian dia kuat sekali keinginannya, sehingga dia akan menjadi konsumen loyal kita yang nantinya saat kita bikin iklan berikutnya, dia sudah nunggu-nunggu dan dia bahkan akan merasakan, oh iya juga ya, makin kesini makin keren nih edukasinya, informasi yang diberikan makin oke banget, aku gabung deh ke Ewald Gold, bisa aja gitu ya. Nah, untuk itu kita akan pelajari siang ini ya. Mari kita bersama-sama fokus untuk gimana caranya membuat kalimat iklan berformula PAS. Ya. PAS ini orang cenderung bertindak menghindari rasa sakit kan ya. Yang kedua, Mbak. Share yang halaman kedua, yang ngalamun ini adminnya malah ngalamun. Ya, manfaatnya ya terus aja Mbak. Supaya apa? Supaya kita itu bisa membuat konsumen itu merasa nyaman dengan iklan kita, nggak boring gitu ya. Jadi sehingga mereka itu akan pikirannya itu akan terarahkan atau sesuai dengan apa yang kita ikuti. Ya. Ayo, yang kemudian terus aja. Ya. Dan nanti ibu-ibu semuanya akan melatih membuat iklan ya dengan formula PAS. Dan Mbak Admin terus aja Mbak Admin. Formula PAS ini supaya semua bisa mempraktekkan. Nanti contohnya itu bisa dikirim ke grup atau ke WA saya ya. Contoh yang ini ya. Kita mengangkat kan metode PAS itu PAS, P-nya problem. Kita gali masalah yang dihadapi oleh calon konsumen kita. Contohnya ini terus aja Mbak. Contohnya problem mereka buyback gitu ya, buyback. Terus aja sampai dicontoh Mbak. Di buyback itu kan banyak sekali ya yang dari kita itu nggak siap gitu loh. Bisa juga kita mengangkat masalah tentang mereka tidak biasa menabung emas. Jadi akhirnya kalau tidak menabung emas, ini kan masalahnya itu ya, mereka tidak biasa menabung emas, bahkan punya pemikiran emas itu kan mahal gitu. Nah, akhirnya nanti kita bikin agitate-nya. Agitate itu sesuatu yang membuat gelisah, sesuatu yang membuat gelisah. Dan stop Mbak, sampai sini dulu. Yang ini ya. Yang membuat gelisah kita bikin ulasannya di situ. Jadi masalahnya udah dihadirkan, kemudian kita tambahi lagi. Kita tambahi yang membuat dia makin gelisah. Nah, setelah mereka merasa gelisah, kita baru sodorkan di alinea ketiga atau kalimat ketiga solusinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau yang di sini, yang halaman berikutnya Mbak, yang setelah ini aja. Contohnya yang ini. Gojek juga enggak. Terus aja Mbak, yang Ewald aja Mbak. Nah, ini ya. Kita problemnya, kita udah gajian. Kan semua orang kalau hampir gajiannya tuh akhir bulan atau awal bulannya. Berarti saat-saat ini mereka gajian. Nah, ini pas banget. Jadi kita angkat problem mereka biasanya bingung.
kalau terima gajian nanti aku mau beli apa ya, beli gamis yang kayak apa modelnya ya gitu. Jadi pikiran mereka itu masih masih konsumtif banget gitu loh. Nah, di situ kita masuk ya. Kita masuk untuk mengangkat masalah ini gitu. Masalah supaya mereka lebih cerdas mengalokasikan dana gajinya gitu. Jadi di sini ada problemnya, "Hai, apa kabar? Kamu sudah dapat gaji kan bulan ini? Nah, bingung kan dipakai buat apa? Mau beli apa? Tapi yakin nih kamu masih konsumtif bulan ini gitu." Jadi kita ingatkan ke teman-teman kita, yakin nih bulan ini hari gini masih mau konsumtif dan boros. Jadi kita ingatkan mereka tentang borosnya itu. Kemudian di agitate-nya kita bikin mereka sampai gelisah. Contoh ya, kalau kamu terus-terusan menghabiskan gajimu setiap bulannya, kapan kamu mau kaya, gitu kan? Kapan mau bisa punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, atau kapan kamu bisa punya tabungan untuk buka bisnis, gitu kan? Nah, yakin nih kamu mau berada di tempat yang itu-itu aja. Ayo kita berubah, gitu bisa di agitate. Jadi dia akan makin gelisah. Iya ya, kok aku belanja terus ya, padahal belanjaannya ini nggak berguna-berguna amat, gitu kan. Jadi nanti dia akan mikir, oh iya ya, kalau seperti ini terus kapan aku punya tabungan, kapan aku bisa beli mobil, kapan aku bisa punya rumah, gitu kan. Akhirnya mereka akan merencanakan, mencari solusi. Nah, saat itulah kita hadirkan solusinya. Solusinya bisa seperti ini. Untung saja loh kamu lihat tulisan ini, soalnya ada cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jawabannya adalah menabung emas IOA Gold. Mulai sekarang kamu bisa mengubah gaya hidup konsumtif kamu menjadi lebih mikirin masa depan. Caranya dengan berinvestasi emas yang untungnya ada. Mau dijual untung, mau disimpan lama juga untung, mau digade juga untung gitu. Tunggu apa lagi? Segera gabung bersama saya Agent of Gold seperti itu. Itu satu contoh untuk kita ya para Agent of Gold ya untuk mengedukasi masyarakat melalui copywriting metodenya PAS gitu. Keren banget kan? Keren apa keren? Dijawab dong di chat. Dijawab di chat ya, kalau keren nanti kita belajar lagi. Nah, kalau nanti kita udah terbiasa bikin eh, contoh-contoh seperti ini bisa ditulis di buku. Kemudian hari ini saya akan posting ke Facebook, besok lagi aku akan posting ke IG, besok lagi aku akan posting ke WA seperti itu. Jadi metodenya itu seperti ini, Ibu-ibu. Jadi kita buat kalimat-kalimat itu jadi stok copywriting gitu. Stok copywriting yang saat kita nanti ketemu siapa gitu atau siapa yang akan kita bidik seperti itu kita baca dulu gitu, baca dulu. Nggak apa-apa, memang semua harus mulai dilatih supaya kita luwes, supaya kita terbiasa menyampaikan pola-pola copywriting ini yang memudahkan kita untuk mengajak dan juga mengarahkan calon konsumen itu. Jadi rata-rata gini Bu, ada masalahnya ya sekarang itu banyak sekali agent of gold dan member of gold yang awalnya itu kenceng, siarnya kenceng, kemudian penjualannya juga kenceng, namun hanya beberapa bulan mereka langsung kelipuk gitu, langsung kelipuk. Karena apa ini? Karena fenomena apa ini? Bukan karena fenomena koronal ya, bukan. Tapi karena apa? Karena mereka tidak menambahi kapasitas dirinya untuk menambah ilmu atau variasi-variasi cara untuk menyentuh hati para calon konsumen itu. Dan tidak hanya calon konsumen, tapi konsumen-konsumen yang sudah direkrut pun mereka akan bosan kalau caranya nggak ada variasi. Maka kita dituntut untuk selalu update, upgrade, dan juga nambahin kapasitas diri. Supaya apa? Supaya bisnis kita tuh terus bertumbuh, kemudian dipantaskan sama Allah untuk lebih melesat, lebih menjadi trendsetter gitu ya. Jangan sampai baru penjualan sebulan 2 bulan tiba-tiba meleret hanya karena apa? Hanya karena kita malas untuk menambah ilmu.
Hanya karena kita merasa udah bisa, hanya karena kita merasa alah yuk gitu-gitu aja. Enggak gitu-gitu aja. Karena apa? Semua itu ada ilmunya. Saat kita memiliki kemampuan membuat iklan yang bagus, itu dibaca oleh calon konsumen kita juga nggak gitu-gitu aja. Pasti mereka merasa, wow, ini enak banget deh. Iya ya, gini banget ya ternyata, ini gue banget ya. Gitu. Jadi akhirnya akan semakin banyak orang-orang yang datang ke kita dengan sendirinya. Jadi kalau jualan online yang laris-laris itu mereka 90% memainkan kalimat atau tulisan iklannya dengan metode-metode yang kita ajarkan ini. Jadi hari ini metode AIDA, besok lagi bikin tulisan atau copywriting metodenya PAS. Kemudian besoknya lagi ada metode lagi yang akan kita share lagi. Gitu. Ini supaya para agent of God yang tergabung di cabang AOL Gold Temanggung itu pada keren-keren iklannya. Gitu. Jadi mereka tetap, halo, bisa kok. Jadi mereka tetap akan membuat copywriting yang menarik. Gitu. Dan contoh kedua, kita ulas ya yang ini ya. Kita ulas yang ini. Yang di sini ada umur udah semakin tua. Namun, coba ini mic-nya kayak apa kalau saya matiin. Namun, cek dulu ya. Halo. Oh, ya. Jadi problem yang berikutnya, umur sudah semakin tua, namun masih banyak misi hidup yang belum tercapai. Punya gaji juga cuma segitu-gitu aja, omset dagangan pun stagnan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh mereka calon konsumen kita ya, ini juga bisa untuk kita juga, bisa juga untuk para member of gold kita ya. Mereka itu sebenarnya pengen banget berpacu untuk maju, namun karena dorongan untuk kita sebagai agent atau sebagai gurunya tidak mengajarinya untuk semangat mencari ilmu, untuk semangat investasi leher ke atas, maka mereka akan layu sendiri gitu. Jadi kunci dari kita bisa sukses, kunci dari kita bisa melesat dan grafiknya naik terus, itu bukan karena apa-apa ya, tapi karena kita sendiri memantaskan diri, menyiapkan semuanya, termasuk ilmu-ilmunya itu kita terus update. Karena ilmu itu akan selalu ditambah. Kalau kita tidak praktekkan, maka nanti akan semakin menumpuk ilmunya. Dan sekarang kita contoh kedua ya, membuat copywriting metode PAS. Selamat datang ya yang baru gabung, kita sudah tadi mengulas satu contoh ya. Yang tadi Mbak, balik dulu. Kita tadi sudah mengulas satu contoh metode PAS ya. Bapak Amirul Mukminin silahkan bergabung ya. Nanti kita akan belajar membuat kalimat iklan atau copywriting metode PAS. Kalau yang kemarin metode AIDA ya. Nah, sekarang metode PAS. Contoh yang kedua begini. Umur kita sudah semakin tua, namun masih banyak misi hidup yang belum tercapai. Punya gaji juga cuma segitu-gitu aja, omset dagangan pun stagnan. Nah, ini kan problem, metode PAS ya, P-nya problem. Jadi kita mengangkat problemnya calon konsumen kita dulu. Kalau MOG ya kita mengangkat problemnya calon MOG gitu ya. Kita ingin punya omset banyak seperti itu kan. Nah, kita langsung kondisikan di alinea kedua yaitu agitate-nya ya. Agitate itu adalah sesuatu atau kalimat yang bisa membuat calon konsumen kita itu merasa lebih gelisah ini. Udah tahu permasalahannya itu, kemudian dia dibikin gelisah. Jadi akhirnya dia, ini kok aku banget ya, ini kok kayak nampar banget ya, dan makin gelisah. Nah, di agitate ini kita dari tadi kan pertama umur kita udah tua gitu kan problemnya, misi hidup kita belum tercapai, gaji juga nggak naik-naik, omset juga stagnan. Nah, kemudian dibuat gelisah lagi, pandemi belum selesai, terus belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa membahagiakan anak-anak. Nah, itu kan bikin semakin gelisah ya. Lalu kita tawarkan solusinya. Solusinya apa? Solusinya gini, buat satu kalimat atau satu alinea yang itu mengarahkan mereka untuk gabung di kita. Gitu. Contohnya, kamu mau mengubah keadaan yang sekarang. Nah, pas banget nih,
EOA Gold menghadirkan program Agent of Gold bagi siapapun yang ingin mencoba berbisnis emas. Kemudian kenapa sih harus berbisnis emas? Selain emas merupakan komoditi yang bagus, pastinya kamu bisa juga mendapat keuntungan. Dan keuntungannya itu insya Allah berkah, sehingga kita bisa mengubah kehidupan kita yang sekarang seperti ini, ke depannya bisa lebih sukses lagi, bisa lebih melimpah lagi rezekinya. Yuk kunjungi website kami nah, nanti websitenya ditulis di situ. Atau kalau enggak, bisa kunjungi ke IG saya, linknya ini, atau ke WA saya yang nomornya ini, atau ke Facebook saya yang linknya ini. Gitu. Jadi kita bisa arahkan calon konsumen itu untuk mereka lebih dekat ke kita. Itu istilahnya adalah call to action. Jadi diberikan call to action-nya. Kalau mereka ingin beraksi atau mereka ingin bertindak, mereka harus menghubungi kemana gitu. Jadi kita juga harus sertakan itu ya, nomor HP kita, kemudian IG kita, Facebook kita, itu nggak apa-apa kita share aja. Dan yang ketiga, ini contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, yang tadi kan contoh pertama tentang gajian ya, hari ini gajian gitu. Ini saya ulang sedikit ya, karena Pak Amirul tadi baru. Jadi kan ini sudah konsumtif terus kayak gitu kan. Nanti dibuat gelisah lagi. Kalau konsumtif terus, kapan mau punya rumah? Kapan mau jadi kaya? Kamu mau dikasih solusi yang lebih keren supaya kamu masih muda tapi sukses dan kaya gitu kan. Nanti solusinya ya itu tadi, mulai investasi emas. Mulai investasi emas, bahkan bisa juga mulai belajar untuk berbisnis emas. Karena emas itu selain komoditi yang bagus, yang nilainya terus cenderung naik, emas ini juga bisa membuat siapapun yang menyimpannya atau menjualnya atau menggadekannya itu merasa untung gitu. Jadi itu satu formula yang kita bisa mengarahkan calon konsumen kita itu dari awal hingga akhir mereka mendapatkan pencerahan. Sehingga saat mereka nanti gabung, ada mentor nih, terima kasih mentor Yulisa, Masya Allah. Berkah nah, diikuti sama mentor nih kita nih, Alhamdulillah. Jadi saat nanti ya, kita lanjut ya, saat nanti kita mengajak orang-orang yang gabung di kita, itu dia tidak hanya sekedar gabung-gabung aja, tidak hanya sekedar karena perkewo gitu ya. Sungkan deh, aku udah diajakin, udah lama diajakin tapi belum beli, aku akhirnya beli 0,1. Tapi sebenarnya di hatinya mikir, coba aja kalau aku tadi nggak ketemu kamu, aku nggak akan beli gitu kan. Nah, jangan sampai seperti ini terjadi. Dan untuk menghindari itu, maka kita sering-sering aja membuat kalimat-kalimat yang kita susun dulu gitu. Kita susun dulu berdasarkan problemnya masyarakat itu apa. Kemudian kita bikin gelisah dengan agitate-nya itu, kemudian kita sodori solusinya. Gitu. Jadi saat kita udah iklan kemana-mana dan dengan iklan yang bagus ya, dengan iklan yang mengedukasi, maka nanti yakin dari sekian iklan yang kita sebar itu ada sekian persen yang masuk ke kita. Nah, kenapa orang-orang jualan online tapi sering posting tidak ada yang nyantol? Itu ya karena itu, karena kapasitasnya nggak ditambahin. Dia hanya taunya nge-share aja, nge-share, bahkan sampai membuat orang yang ditarget itu bosan. Itu jangan sampai terjadi sama kita ya. Maka untuk yang kedua, tadi kita udah kasih contoh, yang kedua tadi permasalahan tentang omset yang turun atau bisnis yang stuck ya, bisnis yang stuck. Kemudian kita tambahi lagi kegelisahan dia, problem dia itu. Kemudian kita tambahi lagi kegelisahan mereka dengan kondisi sekarang pandemi yang udah 1 tahun lebih masih aja kita dilarang untuk beraktivitas keluar, berkerumun, itu masih sangat terprotek ya, maksudnya kita dibatasin banget gitu. Jadi mau kapan lagi kita akan lebih memperbaiki kehidupan kita. Gitu. Jadi nanti solusinya kita hadirkan untuk datang ke seminar bisnis, kemudian join Agent of God, seperti itu. Jadi kita bisa rancang mulai sekarang, mungkin bisa bikin 10-20 ya, 10-20 formula pas ini di kertas gitu. Jadi nanti saat kita melatih diri kita terus, itu dengan sendirinya kita terbiasa. Karena orang sukses itu hanya terlahir dari habit kecil yang dia bangun sendiri, diam-diam dia bangun gitu ya.
dia bangun sendiri terus aja tanpa dia kena lelah, itu tiba-tiba dia akan kaget sendiri, kok aku udah sampai di pencapaian ini ya. Tapi selama kita nggak melakukan apa-apa, selama kita tidak memberikan satu upaya yang lebih dari orang lain, jangan harap kesuksesan itu akan menyertai kita ya, karena kita usahanya masih begitu aja gitu. Nah, mulai sekarang semuanya ya para agent of God, member of God untuk mencoba berlatih membuat satu lembar gitu ya, satu lembar tentang copywriting dengan metode PAS. Contoh lagi yang ketiga nih ya, problem. Kita angkat problemnya, hai sahabat Dewa Gold, kamu ingin nggak jadi pebisnis? Pasti kamu sekarang ya masih bingung ya, caranya gimana sih untuk bisa jadi pebisnis yang keren? Gimana sih caranya untuk bisa mulai terjun di bidang bisnis? Gitu. Kemudian kita bikin dia gelisah. Contohnya di agent-nya, apalagi kamu bingung mau bisnis apa, belum ada gambaran. Nah, produknya itu apa, barangnya itu apa, ditambah resiko yang menghampiri di kita masih agak-agak takut, belum yakin untuk bisa maju. Nah, tapi kamu perlu tahu ya, memulai kehidupan di masa depan yang lebih baik itu butuh perjuangan, butuh keberanian. Gitu. Itu di agitate-nya. Kemudian solusinya, nah, mudah sekali permasalahan itu dipecahkan. Jawabannya, datang aja ke seminar bisnis Mas IO Agor. Kok bisa sih? Ya tentu bisa, karena seminar ini dikelola secara profesional yang kamu nanti akan dibimbing, didukung oleh para tim IO Agor. Selain itu, emas juga merupakan komoditi yang anti inflasi dan potensi untungnya sangat tinggi. Nah, karena itu kita harus segera ngikutin apa yang diarahkan di seminar bisnis emas itu. Yuk datang, jangan lupa hubungin aku di nomor sekian atau Facebook yang ini atau IG yang ini seperti itu. Jadi kita memang polanya sama. Angkat problemnya, angkat masalahnya, masalah dari masyarakat itu apa, atau calon konsumen kita itu apa. Kemudian dibikin dengan kalimat yang meresahkan dia, gitu, yang membuat dia nggak tahan di posisi dia, gitu. Ingin segera action. Gitu. Kemudian solusinya jangan lupa disodorkan. Solusinya apa? Dan tentu saja EWA Gold ya, karena kita memang barisan para EWA Gold. Dan kita ada di barisan ini sebenarnya nggak kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Allah sudah mengukur pundak-pundak kita ini mampu untuk mensiarkan EWA Gold ini ke masyarakat. Supaya apa? Masyarakat itu terselamatkan dananya, asetnya, dan mereka akan merasakan berkahnya menyimpan emas. Berkahnya apa sih? Berkahnya ya uang mereka itu tidak tergerus inflasi. Kemudian nilai tukarnya juga akan semakin naik dari hari ke hari. Kemudian mereka bisa merealisasikan impian-impiannya dengan tanpa sadar, maksudnya tidak ngoyo gitu, tidak ngoyo hanya karena habit yang dia lakukan, ya punya uang sedikit dibelikan emas, disimpan. Kemudian ada uang sedikit lagi dibelikan lagi, disimpan lagi. Akhirnya kan jadi bukit, dan jadi bukit itulah yang akan menjadikan impian-impian dia terbeli. Jadi tidak ngoyo ya, dan dia membiasakan diri mencapai impiannya dengan cara yang sangat-sangat sederhana namun powerful. Gitu. Nah, kita udah hampir 1 jam belum sih? Ya, itu tadi ya, dan kesimpulannya adalah cara menggunakan formula PAS ini diawali dengan menggambarkan masalah. Kemudian masalah itu dibuat khawatir yang lebih tinggi gitu ya, dan kita hadirkan solusi. Itu dari kami ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo kita diskusi. Kita bisa diskusi di chat atau bisa dengan raise hand atau langsung bicara juga nggak apa-apa. Iya. Silakan yang mau bertanya, atau bisa juga nanti kita diskusikan juga di grup WA ya, bisa juga di grup WA, kita lanjut di sana. Iya, ada Bu Neti, ada Bu Santi, ada Bu Lina, terima kasih semuanya. Iya, kayaknya sudah selesai ini ya, sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan, atau mau bertanya di grup juga bisa kita lanjutkan di grup ya. Ya.
Saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup karena yang ini masih hari ke-17 ya, bulan Ramadan. Semoga kita bisa mempergunakan waktu kita ini sebaik-baiknya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan sekhusyuk-khusyuknya. Semoga kita tidak hanya ikhtiar bumi aja yang kencang, semoga ikhtiar langit kita juga makin kencang. Karena Ramadan tinggal separuh lagi. Semoga kita bisa lebih pintar manajemen waktunya. Ya, udah 2 menit ya. Saya mengisi saya menunggu pertanyaan dan pertanyaan tidak ada. Keren-keren semua ini. Nanti saya tagih ya contoh dari copywriting-nya. Saya tagih di Japri atau bisa didiskusikan ke grup EWA Gold ya. Kita nanti bahas di sana. Sekian saja teman-teman, semoga metode PAS ini bisa membuat kita lebih memperkaya diri dengan cara-cara membuat copywriting. Dan selamat praktek, karena ilmu sebagus apapun kalau tidak dipraktekkan tidak akan ada hasilnya. Selamat siang dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.